Halo teman-teman semua, nama saya Dendian Gunawan dan saya di sini akan menjelaskan mengenai matriks matematika. Pertama-tama, kita bahas dulu nih, apa sih sebenarnya matriks itu? Jadi, matriks itu merupakan susunan bilangan, mau itu real ataupun bilangan kompleks, yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Di dalam matriks sendiri terdapat yang namanya notasi. Notasi itu merupakan simbol yang dipergunakan dalam matriks. Notasi ini harus dituliskan dengan huruf kapital. Misalnya nih, A besar, B besar, ataupun C besar. Di dalam matriks juga ada nih yang namanya ordo. Ordo ini merupakan ukuran matriks yang menunjukkan jumlah baris dan kolom dalam matriks. Nah, sekarang pertanyaannya nih, apa sih maksudnya jumlah baris dan kolom? Maksudnya baris dan kolom ini apa sih? Nah, sekarang saya kasih dulu nih contoh matriksnya ya. Oke, di sini kita memiliki suatu matriks bernotasi A. Jadi, dalam A ini terdapat beberapa anggota, yakni 1, min 2, 5, 3, 4, dan min 1 di dalam sebuah kurung biasa. Nah, yang termasuk baris di sini merupakan 1, min 2, dan 5. Itu merupakan baris pertama. Dan baris kedua adalah 3, 4, dan min 1. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan nih bahwa dalam matriks ini terdapat dua baris. Nah, untuk kolom sendiri itu adalah 1, 3, itu kolom pertama. Min 2, 4, itu merupakan kolom kedua. Dan 5, min 1, itu merupakan kolom ketiga. Jadi dapat disimpulkan nih bahwa matriks A ini memiliki 3 kolom. Jadi setelah kita mendapati berapa jumlah baris dan kolom yang dimiliki matriks tersebut, kita dapat mulai menulis ordo dari matriks tersebut, yakni 2 yang merupakan jumlah dari baris dan 3 yang merupakan jumlah dari kolom. Jadi 2 kali 3 itu merupakan ordo yang dimiliki oleh matriks A. Nah, untuk penulisan matriks yang tersendiri, kita tinggal memasukkan notasi dari matriks tersebut yang dalam kasus ini merupakan A, dan lalu tinggal kita masukkan ordo yang dimiliki oleh matriks A ini, yakni 2 kali 3. Jadi, matriks ini itu ditulis sebagai A, yakni notasi dari matriks tersebut, dan 2 kali 3, yakni ordonya. Jadi, A besar 2 kali 3. Nah, di dalam matriks itu memiliki elemennya masing-masing, atau biasa disebut juga dengan anggota matriks. Nah, elemen atau anggota matriks ini merupakan masing-masing bilangan yang terdapat di dalam matriks. Nah, berbeda dengan notasi, elemen matriks ini dituliskan dengan huruf kecil. Nah, sekarang kita akan menggunakan contoh dari matriks A yang tadi ya, yakni 1, min 2, 5, 3, 4, dan min 1 dalam kurung biasa. Nah, kita ambil contoh nih. Kita pakai angka 1. Angka 1 ini digambarkan dengan simbol A11 karena angka 1 ini berada pada baris yang pertama, baris yang ke-1, dan kolom yang pertama, kolom yang ke-1. Jadi, kita gambarkan sebagai A dengan huruf kecil 1, 1. Angka 1 yang pertama itu menggambarkan letak dari baris elemen tersebut. Dan angka 1 yang kedua itu menggambarkan letak dari kolom elemen tersebut. Nah, sekarang kita ambil contoh lagi nih pada matriks A, yakni pada angka 5. Nah, angka 5 ini memiliki simbol A13. Mengapa? Karena angka 5 ini berada pada barisan yang pertama dan berada pada kolom yang ketiga. Nah, ini dia penggambaran umum dari elemen matriks. Kalian dapat simak ya. Nah, sekarang kita coba pakai contoh soal ya. Jadi, di sini kita memiliki matriks F yang beranggotakan 5, 2, 8, 9, 1, 0. Nah,
di sini soalnya itu apa hasil dari F12 plus F11 dikurang F21. Nah, kita cari dulu nih, apa itu F12, apa itu F11, dan apa itu F21. Kita mulai dulu nih dari F12. F12 ini berarti angka pada baris pertama dan kolom kedua. Nah, di sini kita dapati nih bahwa angka tersebut adalah angka 2. Nah, sekarang kita lanjut ke F11 yang berarti angka pada baris yang pertama dan kolom pertama, yakni angka 5. Dan seterusnya, ini yang terakhir nih, F21. F21 ini berarti angka pada baris kedua dan pada kolom ke-1, yakni angka 9. Nah, sekarang tinggal kita hitung nih. Jadi, kita masukkan terlebih dahulu F12 yakni angka 2 ditambah F11 yakni angka 5 dan lalu dikurang oleh F21 yakni angka 9. Jadi, 2 plus 5 dikurangi 9. Yang hasil akhirnya adalah min 2. Nah, sekarang kita akan lanjutkan nih bahasan kita kepada transpose matriks. Nah, apa sih transpose matriks? Jadi, transpose matriks ini adalah matriks balikan. Balikan di sini berarti elemen baris pada matriks diubah menjadi kolom. Begitu juga sebaliknya, elemen kolom pada matriks diubah menjadi baris. Transpose ini biasanya disimbolkan dengan huruf T besar. Nah, sekarang saya akan kasih contoh nih. Misalnya ada matriks bernotasi A dengan ordo 2x3. Nah, bila mana matriks tersebut ditranspos, maka ordo dari matriks tersebut akan diubah dari yang sebelumnya 2x3 menjadi 3x2. Nah, saya kasih contoh soal nih. Misalnya pada matriks B terdapat anggota 3, 1, min 2, 2, 0, 5. Nah, matriks ini sendiri memiliki ordo 2x3. Dan bila mana ditranspos, maka ordo dari matriks ini akan berubah menjadi 3x2. Nah, sekarang coba kita pindah-pindahkan dulu nih elemen-elemen pada matriks tersebut. Kita mulai dulu nih dari baris yang pertama. Jadi, baris yang pertama ini bila mana ditranspos akan menjadi kolom yang pertama. Jadi kita tulis nih 3, 1, min 2. Tulis ke bawah. Lalu kita pindahkan lagi nih baris yang kedua menjadi kolom yang kedua, yakni 2, 0, 5 ke bawah. Nah, sekarang kita dapati nih matriks B transpose itu menjadi 3, 2, 1, 0, min 2, 5. Simple bukan? Nah, sekarang kita akan bahas nih soal kesamaan matriks. Nah, dua matriks dikatakan sama apabila memenuhi beberapa syarat berikut, yakni 1, ordonya harus sama. Misalnya 2x3 harus 2x3 juga. Lalu 2, anggota yang seletak juga harus sama. Misalnya nih, ada dua contoh matriks, yakni matriks A dan matriks B. Pada matriks A terdapat anggota A1, A2, A3, dan A4. Dan pada B terdapat B1, B2, B3, dan B4. Nah, matriks A ini memiliki ordo 2x2. Begitu juga dengan matriks B, yakni 2x2. Jadi, ordernya sudah sama nih. Nah, sekarang anggota yang seletak juga harus sama. Jadi, A1 harus sama dengan B1, A2 harus sama dengan B2, A3 harus sama dengan B3, dan A4 harus sama dengan B4. Nah, sekarang kita akan pakai contoh soal ya. Jadi, diketahui terdapat dua matriks, yakni matriks A dan matriks B. Matriks A beranggotakan A kecil 4,
2B, dan 3C. Lalu matriks B beranggotakan 4C minus 4B, 4A plus 2, 2A, dan 2B plus 14. Nah, diketahui bahwa matriks A memiliki persamaan dengan matriks B transpose. Jadi, pertanyaannya, apa hasil dari A plus B plus C? Nah, dari soal tersebut, pertama-tama kita harus mentranspose matriks B terlebih dahulu. Jadi, baris pertama dari matriks B itu kita ubah dulu menjadi kolom pertama. Begitu juga sebaliknya. Baris kedua B kita ubah menjadi kolom kedua. Sehingga hasilnya akan menjadi 4C min 4B, 2A, 4A plus 2, 2B plus 14. Nah, matriks B transpose ini itu sama dengan matriks A, yakni A, 4, 2B, 3C. Nah, dari sini kita dapat simpulkan nih bahwa 4C min 4B itu sama dengan A, 2A itu sama dengan 4, 4A plus 2 sama dengan 2B, dan 2B plus 14 itu sama dengan 3C. Nah, pertama-tama kita hitung dulu nih yang tidak ada variabelnya, yang langsung bisa kita hitung, yakni 2A sama dengan 4. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan nih bahwa variabel A itu bernilai 2, yakni hasil dari 4 dibagi 2. Nah, sekarang kita akan mencari nilai dari variabel B. Nah, kita dapat mencari nilai ini dari persamaan 4A plus 2 sama dengan 2B. Tadi kan kita sudah nih ketemu nilai daripada A, tinggal kita kalikan saja. Jadi 4A atau 4 kali 2 itu sama dengan 8, plus 2 sama dengan 10. Nah, jadi 2B sama dengan 10. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan nih bahwa nilai B itu adalah 5. Yakni hasil dari 10 dibagi 2. Nah, sekarang kita akan mencari nilai daripada variabel C. Di sini terdapat persamaan 2B plus 14 sama dengan 3C. Nah, kita kan sudah menemukan nih nilai daripada B. Tinggal kita masukkan saja pada rumusnya. Jadi, 2B atau 2 kali 5 sama dengan 10 kan? 10 ditambah 14 sama dengan 24. Jadi, 3C itu sama dengan 24. Nah, untuk mencari nilai C-nya sendiri, tinggal kita bagi nih 24 dibagi 3. Jadi, kita dapati bahwa nilai daripada variabel C ini adalah 8. Nah, sekarang kita balik lagi nih kepada pertanyaannya. Jadi, pertanyaannya adalah apa itu hasil dari A plus B plus C? Nah, tadi kan kita udah tahu nih nilai-nilai dari masing-masing variabel tersebut. Tinggal kita masukin nih. Jadi, A sama dengan 2, plus B sama dengan 5, plus C sama dengan 8. Yang pada akhirnya kita akan dapati hasil yakni 15. Nah, segitu saja nih materi matriks yang saya sampaikan. Gimana menurut teman-teman? Apakah mudah atau justru susah? Jangan berkecil hati dulu dong yang menganggap ini susah. Karena menurut saya, semuanya ini pasti kalian bisa, kalian kuasai kok, asalkan kalian rajin belajar. Oke, segitu saja untuk video kali ini. Keep learning and goodbye.